Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan teman-teman media, kami pada kesempatan siang hari ini akan menyatakan pernyataan sikap kami dari Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah IDM PTN akan menyatakan sikap tentunya dalam menyikapi beberapa problem yang ada di tanah air kita terkait dengan perpolitikan hari ini. Kebetulan kita dipimpin, nanti pernyataan sikapnya akan disampaikan oleh ketua kita, yaitu Bapak Isnan Hari Mahardika. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, kita persilahkan dan sama-sama kita bacakan pernyataan sikap pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami akan membacakan apa yang menjadi kegelisahan dari Ikatan Dosen Muhammad, Ikatan Dosen Muda Muhammadiyah, menyikapi situasi dan kondisi bangsa saat ini menjelang hajatan demokrasi 2024. Ikatan menyatakan sikap sebagaimana berikut. Yang pertama, universitas adalah rumah bagi intelektualitas, intelijensia dan kecendekiaan. Di dalamnya tumbuh pusparagam pikiran yang plural, majemuk dan tak pernah tunggal, serta mustahil untuk diseragamkan. Perbedaan pikiran, gagasan, sikap, termasuk kecenderungan preferensi politik adalah niscaya. Dengan demikian, nisbah gagasan atau sikap tertentu pada nama perguruan tinggi tertentu yang seolah sebagai sikap tunggal universitas tersebut adalah bertentangan dengan prinsip dasar universitas itu sendiri. Yang kedua, peran publik kaum cendekia dalam merespon isu tertentu yang berkembang di masyarakat merupakan bagian integral dari tridharma perguruan tinggi yang menjadi kewajiban kaum cendekia untuk memajukan kehidupan berbangsa dan meninggikan kualitas peradaban publik. Namun demikian, dalam momentum pemilu seperti sekarang, hendaknya kaum cendekia mengedepankan sikap-sikap kehati-hatian karena rentan diperalat atau disalahgunakan sebagai alat legitimasi atau delegitimasi politik, sebagai instrumen mobilisasi yang mengerdukan peran intelektual hanya sebatas instrumen politis. Kaum cendekia harus sadar bahwa status, posisi, dan peran intelektual yang disandangnya melekat kapital sosial dan modalitas politik yang bisa digunakan sebagai alat legitimasi dan mobilisasi elektoral. Kemudian yang ketiga, mobilisasi kaum cendekia yang mengatasnamakan guru besar, forum akademisi atau perguruan tinggi tertentu yang belakangan ini marak, berjilid-jilid dan sahut menyahut, rentan disalah tafsir sebagai pemihakan terhadap calon tertentu, di satu sisi sebagai bentuk delegitimasi terhadap calon yang lain di sisi sebaliknya. Terbukti mulai ada suara yang mengidentifikasikan gerakan tersebut sebagai manuver pada akademisi tertentu untuk orkestrasi politik elektoral, apalagi bila sebagian akademisi tersebut mempunyai afiliasi atau kedekatan dengan kubu politik tertentu. Sebaiknya menahan diri untuk tidak menarik-narik nama perguruan tinggi ke panggung politik elektoral. Yang keempat, kami tak sedang mengatakan bahwa kaum cendekia harus berjarak, netral atau bebas nilai. Pemihakan sekalipun bukanlah sesuatu yang tabu. Namun demikian, pemihakan intelektual adalah terhadap nilai dan prinsip, bukan kelompok atau calon tertentu. Preferensi dan afiliasi pribadi terhadap partai atau calon tertentu sah adanya. Namun, bila memang demikian, hendaknya disampaikan secara terbuka, bukan membingkai manuver politik sebagai gerakan moral intelektual. Yang kelima, perguruan tinggi dan kaum cendekia hendaknya mampu menjaga diri, menahan hasrat untuk tidak gampangan
asal tampil dan akrobatik pada panggung-panggung politik rendahan yang berorientasi untuk mengais lemah-lemah elektoral untuk kepentingan politik tertentu. Yang keenam, perguruan tinggi dan kaum cendekia hendaknya lebih cermat menyelaraskan suara mereka pada denyut dan detak jantung aspirasi publik, serta memposisikan pemihakan pada kehendak arus besar masyarakat, bukan sebaliknya. Yang ketujuh, perguruan tinggi dan kaum cendekia hendaknya turut mendorong agar pesta demokrasi yang sudah kali ke-6 sejak tonggak reformasi ini beranjak dari modus-modus politik rendahan dan primitif yang mengeksploitasi sentimen dan menebar narasi ketakutan yang meminggirkan rasionalitas menuju politik yang berkemajuan dengan politik gagasan yang mengedepankan nalar dan akal budi dalam bingkai fastabiqul khairat menuju visi Indonesia Emas untuk mengangkat derajat Indonesia menjadi negara maju. Yang kedelapan, harusnya perguruan tinggi dan cendekia saat ini fokus menyemarakan edukasi publik untuk dapat memilih secara demokratis, berintegritas, dan penuh kesadaran. Cendekia hendaknya percaya bahwa rakyat adalah subjek politik yang merdeka dan cukup cerdas untuk menentukan pilihannya. Karena itu, perguruan tinggi cukup memposisikan diri sebagai mercusuar yang memberikan panduan moralitas dan akhlak politik sebagai pegangan publik untuk memilih, bukan mengarah-arahkan dukungan. Yang kesembilan, sebaiknya kita menahan diri untuk tidak menebarkan narasi-narasi ketakutan, kecurangan pemilu, dan tuduhan serampangan netralitas penyelenggara yang bisa mendelegitimasikan pemilu dan berakibat pada memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi. Hentikan segala laku culas untuk menggiring seolah-olah negara dan dalam kondisi darurat dan harus diselamatkan. Hentikan juga antagonisme politik dan demokrasi yang menggiring kontestasi politik menjadi perang bebak antara kubu kebaikan dan kubu kemungkaran, antara pahlawan yang melawan begundal. Pemilu ini adalah ajang kontestasi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Di antara jutaan tim ses di masing-masing kubu, adanya oknum nakal adalah niscaya. Kawal dan awasi prosesnya, laporkan kecurangannya, sanksi oknumnya, tindak secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak perlu secara berlebihan melabeli kubu tertentu curang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua IDM PTM Isnan Hari Mardika SE MAK. Terima kasih waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah dan Ketua IDM PTM sudah membacakan deklarasi pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan pernyataan sikap ini bisa cukup memberikan arah baik, menjadikan pemilu yang lebih positif, tidak hanya memihak pada satu siapapun. Yang jelas kita menyikapi beberapa hal yang ada di problem tanah air hari ini, terutama dalam kondisi politik saat ini menjelang pemilu 2024. Hidup dosen muda. Hidup. Hidup.